Di atas meja laboratorium semikonduktor manapun, wafer silikon yang berputar di bawah cahaya ultraviolet tampak seperti benda biasa, cakram tipis mengkilap seukuran piring makan, terbuat dari pasir kuarsa yang telah dimurnikan hingga kemurnian 99,9999%. Namun di dalam satu cakram tersebut, para insinyur telah mengukir lebih dari 100 miliar transistor, struktur-struktur yang lebih kecil dari virus influenza, yang ketika dialiri listrik mampu menjalankan model kecerdasan buatan paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Benda ini terbuat dari pasir, bahan paling umum di permukaan bumi, tetapi proses mengubahnya menjadi chip semikonduktor. Generasi terbaru membutuhkan rantai produksi yang melibatkan lebih dari 50 negara, ratusan pemasok khusus, dan teknologi yang tidak dapat direplikasi di tempat lain manapun di planet ini. Dan saat ini, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, sedang mempertaruhkan anggaran triliunan dolar, hubungan diplomatik, dan postur militer mereka semata-mata untuk menguasai rantai produksi benda mungil ini. Narasi yang beredar luas menyebut ini sebagai perang chip, seolah pertarungannya hanya soal siapa yang mampu merancang prosesor tercepat atau membangun pabrik semikonduktor terbesar. Tetapi mekanisme sesungguhnya dari konflik ini jauh lebih struktural dan jauh lebih tersembunyi dari sekadar kompetisi kecepatan. Jika kita memperhatikan struktur rantai pasok semikonduktor global secara analitis, yang tampak bukan sebuah industri yang terdistribusi secara merata, melainkan serangkaian titik cekik tunggal, choke point, di mana seluruh aliran produksi global dapat dihentikan oleh gangguan pada satu simpul saja. Naskah ini akan membedah anatomi dari choke point tersebut satu persatu, mulai dari dominasi desain chip, arsitektur manufaktur yang terkonsentrasi, hingga satu leher botol yang paling jarang dibahas, namun paling menentukan arah seluruh perlombaan kecerdasan buatan global. Untuk memahami mengapa chip semikonduktor menjadi komoditas paling strategis di abad ke-21, kita perlu memahami terlebih dahulu hubungan mendasar antara kecerdasan buatan dan daya komputasi, sebuah hubungan yang bersifat eksponensial, bukan linear. Model bahasa besar seperti GPT-4 yang dirilis OpenAI pada tahun 2023 dilatih menggunakan sekitar 20.000 unit GPU selama berbulan-bulan, sebuah operasi komputasi yang setara dengan menyalakan ribuan rumah tangga secara bersamaan hanya untuk menghasilkan satu sistem percakapan. Menurut analisis dari Epoch AI, sebuah lembaga riset yang secara sistematis melacak tren komputasi kecerdasan buatan, jumlah daya komputasi yang digunakan untuk melatih model AI terdepan meningkat dengan faktor 10 kali lipat setiap 2 hingga 3 tahun, laju yang jauh melampaui hukum Moore konvensional. Implikasi dari trajektori ini bersifat institusional dan geopolitik secara langsung. Negara atau korporasi yang menguasai kapasitas komputasi terbesar akan memiliki keunggulan struktural dalam pengembangan sistem AI, dan keunggulan AI berkorelasi langsung dengan keunggulan militer, ekonomi, dan intelijen. Di dalam ekosistem chip untuk kecerdasan buatan, satu perusahaan telah membangun posisi dominan yang sulit ditandingi, NVIDIA Corporation, sebuah perusahaan yang didirikan di Santa Clara, California pada tahun 1993 oleh Jensen Huang bersama dua rekannya. NVIDIA pada awalnya merancang chip untuk rendering grafis video game, namun arsitektur komputasi paralel dari GPU ternyata secara struktural identik dengan kebutuhan komputasi jaringan saraf tiruan, sebuah konvergensi teknologi yang tidak direncanakan namun mengubah posisi NVIDIA menjadi pemasok infrastruktur kecerdasan buatan global. Platform Blackwell Ultra yang diluncurkan NVIDIA pada tahun 2025 diklaim menghadirkan performa inferensi hingga 50 kali lebih cepat dibandingkan generasi Hopper sebelumnya. Sebuah lompatan yang jika akurat, berarti satu server Blackwell dapat menggantikan pekerjaan puluhan server generasi sebelumnya. Generasi berikutnya, platform Rubin yang sedang dalam tahap pengembangan diproyeksikan memangkas biaya inferensi hingga 10 kali lipat lebih efisien, sebuah kalkulasi yang jika terrealisasi akan secara dramatis memperluas aksesibilitas komputasi AI bagi pelanggan korporat global. Namun disinilah letak anomali pertama yang perlu kita perhatikan. NVIDIA meskipun menjadi perusahaan chip paling bernilai di dunia dengan kapitalisasi pasar yang pernah melampaui 3 triliun dolar, secara teknis tidak memiliki pabrik produksi chip satupun.
Nvidia beroperasi sebagai perusahaan fabless, sebuah model bisnis di mana perusahaan hanya melakukan desain chip, sementara seluruh proses manufaktur fisik diserahkan kepada mitra produksi eksternal yang memiliki fasilitas produksi, atau yang dalam industri ini disebut sebagai foundry. Model fabless ini bukan kelemahan, melainkan pilihan strategis yang memungkinkan Nvidia mengalokasikan seluruh sumber dayanya untuk inovasi desain, sementara menyerahkan kompleksitas manufaktur kepada spesialis yang telah menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk membangun infrastruktur produksi paling canggih di dunia. Dan spesialis manufaktur yang dimaksud hanya ada satu yang relevan untuk chip IAA kelas tertinggi, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC yang berdiri di Hsinchu, Taiwan pada tahun 1987 di bawah kepemimpinan Morris Chang. TSMC bukan sekadar pabrik chip terbesar di dunia. Ia adalah jantung manufaktur dari ekosistem semikonduktor global, sebuah institusi yang menurut laporan Boston Consulting Group tahun 2021 menguasai lebih dari 92% kapasitas produksi chip di bawah proses 10 nanometer secara global. Angka 92% ini perlu dipahami konteksnya secara tepat. Chip di bawah proses 10 nanometer adalah kelas chip yang digunakan untuk smartphone premium, server data center, dan seluruh akselerator IAI kelas tinggi. Komponen yang tidak dapat digantikan oleh chip dari proses yang lebih tua. Konsentrasi ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi investasi selama 3 dekade. TSMC telah menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar dalam kapasitas produksi dan penelitian, membangun ekosistem pemasok lokal, dan merekrut serta melatih puluhan ribu insinyur spesialis yang keahliannya tidak dapat dipindahkan dalam semalam. Di antara para analis geopolitik, posisi Taiwan sebagai pusat manufaktur chip ini melahirkan konsep yang dikenal sebagai Silicon Shield atau perisai silikon, sebuah doktrin informal yang menyatakan bahwa ketergantungan ekonomi global terhadap produksi chip Taiwan menjadi faktor deterensi terhadap agresi militer terhadap pulau tersebut. Logika dari Silicon Shield bersifat sistemik. Jika Taiwan diserang, TSMC berhenti berproduksi. Jika TSMC berhenti, seluruh industri teknologi global dari smartphone hingga sistem senjata presisi kehilangan pasokan chip dalam hitungan bulan. Konsekuensi ekonomi dari skenario tersebut akan menghancurkan siapapun yang memicu konflik, termasuk pihak penyerang. Namun, konsep Silicon Shield memiliki paradoks mendasar yang diidentifikasi oleh peneliti seperti Jared McKinney dari Air War College. Perisai yang sama yang melindungi Taiwan juga menjadikannya target strategis yang sangat bernilai, karena menguasai TSMC berarti menguasai choke point manufaktur dari seluruh perlombaan AI global. Untuk memahami bagaimana Amerika Serikat merespons kerentanan struktural ini, kita perlu memeriksa arsitektur kebijakan yang dibangun Washington sejak tahun 2022, sebuah sistem kontrol ekspor yang dirancang bukan untuk memutus China dari teknologi secara total, melainkan untuk mempertahankan kesenjangan kapabilitas secara berkelanjutan. Pada Oktober 2022, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melalui Bureau of Industry and Security merilis serangkaian aturan kontrol ekspor yang secara efektif melarang pengiriman chip IAI canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor ke entitas-entitas di Tiongkok tanpa lisensi khusus. Kebijakan ini bukan embargo total dalam pengertian konvensional, melainkan apa yang oleh para analis kebijakan perdagangan disebut sebagai pembatasan terkelola. Sebuah sistem di mana ekspor tertentu diizinkan dengan kondisi spesifik, sementara ekspor lainnya diblokir secara mutlak berdasarkan kalkulasi kapabilitas militer potensial. Sebagai contoh konkret dari mekanisme pembatasan terkelola ini, mulai Februari 2026, Nvidia mendapatkan lisensi terbatas untuk mengirimkan chip H200 dalam kuantitas tertentu ke pasar Tiongkok, namun dengan syarat inspeksi fisik di fasilitas Amerika Serikat sebelum pengiriman dan dikenai tarif impor sebesar 25%. Logika di balik pendekatan ini dapat dipahami melalui analogi tatanan catur. Tujuannya bukan mematikan lawan dalam satu langkah, melainkan secara sistematis membatasi ruang gerak, memastikan Tiongkok selalu tertinggal satu atau dua generasi chip di belakang Amerika Serikat dan sekutunya. Kontrol ekspor ini diperkuat oleh koordinasi dengan sekutu utama, Belanda melalui tekanan pada ASML, satu-satunya produsen mesin litografi EUV di dunia, dan Jepang melalui pembatasan ekspor peralatan manufaktur semikonduktor, membentuk tatanan blokade teknologi multilateral yang sulit ditembus.
ASML, Advanced Semiconductor Materials Lithography, yang bermarkas di Veldhoven, Belanda, adalah perusahaan yang memproduksi mesin litografi EUVI, sebuah instrumen yang menggunakan cahaya ultraviolet ekstrim untuk mengukir pola sirkuit pada wafer silikon dengan presisi di bawah 3 nanometer. Satu unit mesin EUV ASML dihargai sekitar $180 juta dan membutuhkan lebih dari 40 kontainer kargo untuk pengiriman. Sebuah instrumen yang komponennya berasal dari lebih dari 800 pemasok di berbagai negara dan tidak dapat direplikasi oleh entitas manapun di luar konsorsium industri yang telah membangunnya selama 3 dekade. Tiongkok tidak menerima blokade ini secara pasif. Respons Beijing berlangsung di 2 jalur yang berjalan secara paralel dan saling melengkapi. Pertama, akselerasi pembangunan ekosistem semikonduktor domestik secara besar-besaran. Kedua, upaya sistematis untuk mendapatkan teknologi yang diblokir melalui celah yurisdiksi dan rute tidak langsung. Di jalur pertama, Huawei Technologies menjadi ujung tombak strategi kemandirian teknologi Tiongkok, perusahaan yang sempat hampir mati akibat sanksi Amerika Serikat pada tahun 2019 kini telah bangkit sebagai produsen chip AAE domestik terbesar dengan seri Ascend sebagai tulang punggung infrastruktur komputasi AAE nasional. Huawei Ascend 910C yang diproduksi oleh SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation menjadi akselerator IAI utama yang digunakan dalam klaster komputasi besar di Tiongkok meskipun diproduksi menggunakan proses 7 nanometer tanpa akses ke mesin EUV yang diblokir oleh Belanda. Proses 7 nanometer tanpa EUV yang digunakan SEMIC ini memang secara teknis tertinggal dibandingkan proses 3 nanometer yang digunakan TSMC untuk chip NVIDIA generasi terbaru. Namun perbedaan ini tidak berarti chip Tiongkok tidak berfungsi, melainkan bahwa chip tersebut membutuhkan lebih banyak energi dan ruang fisik untuk mencapai performa yang setara. Generasi terbaru, Ascend 950PR, diklaim telah melompat ke kelas proses 5 nanometer, sebuah perkembangan yang jika terverifikasi secara independen, menunjukkan bahwa SMIC berhasil menemukan jalur teknis alternatif untuk mencapai kepadatan transistor yang lebih tinggi tanpa bergantung pada mesin EUVI generasi terbaru. Di jalur kedua, upaya mendapatkan teknologi melalui celah yurisdiksi, terdapat kasus yang secara forensik menggambarkan skala dan sofistikasi operasi ini. Huawei pernah menggunakan jaringan perusahaan cangkang yang terdaftar di Kepulauan Cayman untuk memesan chip dari TSMC dengan menyembunyikan identitas pemesan sebenarnya. Kasus ini berakhir dengan TSMC dikenai denda sebesar $1 miliar setelah investigasi menemukan bahwa chip yang diproduksi TSMC atas pesanan entitas yang tampak seperti pelanggan biasa ternyata ditemukan di dalam perangkat Huawei yang terkena sanksi, sebuah temuan yang memperlihatkan betapa sulitnya menegakkan kontrol ekspor dalam rantai pasok global yang sangat kompleks. Pada Mei 2026, Taiwan melakukan tindakan penegakan hukum pertamanya yang secara spesifik menarget penyelundupan chip IAI. 3 individu ditangkap atas tuduhan memalsukan dokumen ekspor untuk menyelundupkan chip NVIDIA ke Tiongkok melalui rute transit melalui Jepang, sebuah operasi yang menggunakan mekanisme audit dokumen palsu untuk menyamarkan tujuan akhir pengiriman. Rute yang digunakan, Taiwan, kemudian Jepang, kemudian Tiongkok, memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan ekspor di mana pengiriman antar negara sekutu cenderung mendapat pemeriksaan yang lebih longgar, sebuah kelemahan struktural dalam tatanan kontrol ekspor multilateral yang kini sedang ditambal secara bertahap. Kasus-kasus ini secara kolektif memperlihatkan bahwa mekanisme kontrol ekspor meskipun efektif memperlambat akses Tiongkok ke teknologi terdepan, tidak mampu memblokir sepenuhnya. Dan setiap celah yang ditemukan mendorong investasi lebih besar dalam pengembangan kapabilitas domestik sebagai respons jangka panjang. Selama ini, narasi dominan tentang perang chip berfokus pada satu pertanyaan: siapa yang mampu merancang dan memproduksi chip logika yang paling cepat? Pertanyaan ini meskipun relevan, mengabaikan sebuah komponen dalam rantai produksi chip IAI yang sama pentingnya namun jauh lebih jarang dibahas: perang. Jika kita memperhatikan arsitektur fisik dari sebuah akselerator IAI modern secara lebih cermat, kita akan menemukan bahwa sebuah chip seperti GPU NVIDIA H100 tidak berdiri sendiri. Ia selalu disandingkan dengan tumpukan komponen lain yang menempel langsung di sisinya, komponen yang disebut sebagai High Bandwidth Memory atau HBM.
HBM adalah jenis memori komputer yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bandwidth data yang sangat tinggi dari chip III. Berbeda dari RAM konvensional, HBM dibangun dalam lapisan-lapisan vertikal yang ditumpuk satu di atas lainnya menggunakan teknologi yang disebut three-dimensional stacking atau penumpukan 3 dimensi. Hubungan antara chip logika dan HBM bersifat simbiotik secara teknis. Chip logika yang paling canggih sekalipun tidak dapat berfungsi sebagai akselerator IAI yang efektif tanpa HBM yang cukup cepat dan cukup banyak untuk memasok data ke ribuan core komputasinya secara bersamaan. Ketidakseimbangan di satu sisi akan mencekik performa di sisi lainnya. Dan disinilah leher botol yang paling jarang dibahas dalam seluruh diskusi tentang perang IAI ini terletak. Produksi HBM secara global didominasi oleh hanya 3 perusahaan. SK Hynix dari Korea Selatan yang memimpin pasar, diikuti Samsung Electronics dan Micron Technology dari Amerika Serikat. Tiongkok meskipun memiliki kapasitas produksi chip logika yang terus berkembang, secara struktural hampir tidak memiliki kapasitas produksi HBM domestik yang signifikan, dan ini menciptakan defisit logistik yang fundamental dalam ambisi II nasionalnya yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun lebih banyak pabrik chip. Data yang tersedia menunjukkan bahwa SMIC secara teknis mampu memproduksi inti chip logika untuk lebih dari 1 juta unit akselerator IAI per tahun, sebuah kapasitas yang jika terpenuhi akan menempatkan Tiongkok sebagai produsen chip IAI skala besar yang independen dari rantai pasok barat. Namun, tanpa HBM yang cukup untuk dipasangkan dengan setiap dai tersebut, kapasitas produksi 1 juta unit itu secara efektif tidak dapat direalisasikan menjadi produk jadi yang berfungsi. Seperti sebuah pabrik perakitan mobil yang memiliki 1 juta rangka bodi tetapi tidak memiliki cukup mesin untuk dipasang ke dalamnya. Mengantisipasi pengetatan kontrol ekspor terhadap HBM, Tiongkok melakukan operasi penimbunan stok secara besar-besaran sebelum pembatasan diberlakukan penuh. Diperkirakan sekitar 13 juta tumpukan HBM berhasil diakumulasikan. Sebagian besar berasal dari Samsung sebelum perusahaan Korea Selatan tersebut tunduk pada tekanan kontrol ekspor. 13 juta tumpukan HBM adalah angka yang terdengar besar, namun perlu dikalibrasi dengan kebutuhan aktual. Jika setiap akselerator IAI membutuhkan rata-rata 8 tumpukan HBM, maka stok tersebut hanya cukup untuk merakit sekitar 1,6 juta unit chip IAI. Sebuah angka yang dalam konteks ambisi infrastruktur AI nasional Tiongkok bersifat terbatas secara temporal. Sementara itu, kapasitas produksi HBM domestik Tiongkok melalui CXMT, Changxin Memory Technologies, diperkirakan hanya mampu menghasilkan sekitar 2 juta tumpukan per tahun pada tahun 2026, sebuah angka yang secara kasar hanya cukup untuk merakit antara 250.000 hingga 300.000 chip II per tahun. Kesenjangan antara kapasitas produksi lebih dari 1 juta unit dan kapasitas produksi HBM domestik yang hanya dapat mendukung 250 hingga 300.000 unit menciptakan sebuah bottleneck struktural yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek tanpa akses ke pasokan HBM eksternal. Ini berarti bahwa begitu stok HBM yang telah ditimbun habis terpakai, fasilitas produksi chip Tiongkok yang secara kapasitas mampu berproduksi penuh akan terpaksa beroperasi di bawah kapasitas, bukan karena kekurangan kemampuan membuat chip, melainkan karena kekurangan komponen memori yang tidak dapat diproduksi secara domestik dalam skala yang dibutuhkan. Untuk memahami mengapa membangun kapasitas HBM domestik yang kompetitif membutuhkan waktu yang sangat panjang, kita perlu memeriksa mekanisme produksi HBM secara lebih mendalam. Sebuah proses yang secara teknis lebih kompleks dari produksi chip logika konvensional. SK Hynix, perusahaan Korea Selatan yang menjadi pemimpin pasar HBM global, telah menginvestasikan lebih dari 20 tahun dalam pengembangan teknologi penumpukan 3 dimensi ini, membangun kekayaan intelektual, proses produksi, dan ekosistem pemasok yang tidak dapat direplikasi hanya dengan menyalin spesifikasi teknis produk akhirnya. Proses produksi HBM melibatkan penumpukan lapisan-lapisan chip drum menggunakan teknik through silicon via, lubang-lubang berdiameter mikrometer yang dibor secara vertikal menembus setiap lapisan chip untuk menciptakan koneksi listrik antar lapisan, sebuah proses yang membutuhkan presisi dan kontrol kualitas yang melampaui standar produksi chip konvensional.
Dengan demikian, leher botol HBM dalam rantai produksi AI Tiongkok bukan sekadar masalah kapasitas produksi yang dapat diselesaikan dengan membangun lebih banyak pabrik. Ia adalah masalah akumulasi pengetahuan teknis, ekosistem pemasok, dan pengalaman produksi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dari nol. Jika kita memetakan seluruh rantai produksi chip AI secara sistematis, yang tampak adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari 4 simpul kritis yang masing-masing merupakan choke point tersendiri. Simpul desain chip di Amerika Serikat, simpul peralatan litografi di Belanda, simpul manufaktur chip logika di Taiwan, dan simpul produksi HBM di Korea Selatan. Keempat simpul ini tidak berdiri independen satu sama lain. Mereka membentuk sebuah tatanan ketergantungan yang saling mengunci, di mana gangguan pada satu simpul akan merambat melalui seluruh rantai dan mempengaruhi kapasitas produksi di simpul-simpul lainnya dalam hitungan minggu hingga bulan. Simpul desain di Amerika Serikat bergantung pada manufaktur di Taiwan untuk merealisasikan desainnya menjadi produk fisik. Manufaktur di Taiwan bergantung pada mesin EUVI dari Belanda untuk mencapai kepadatan transistor yang kompetitif. Dan seluruh sistem bergantung pada HBM dari Korea Selatan untuk menghasilkan akselerator AI yang dapat berfungsi. Tiongkok dalam peta ini saat ini hanya memiliki akses penuh ke 1 dari 4 simpul tersebut, manufaktur chip logika melalui SMIC, sementara 3 simpul lainnya berada di luar jangkauannya secara penuh, baik karena kontrol ekspor maupun karena kesenjangan teknologi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dijembatani. Namun peta ini tidak statis, ia bergerak dengan kecepatan yang cukup signifikan untuk diperhatikan oleh para analis strategis di Washington, Seoul, Tokyo, dan Brussels yang memantau perkembangan kapabilitas semikonduktor Tiongkok secara berkelanjutan. Untuk mengukur seberapa jauh Tiongkok telah bergerak dalam membangun ekosistem AI domestiknya, kita perlu memeriksa data pasar yang paling konkret, perbandingan pangsa pasar antara Nvidia dan Huawei di dalam pasar Tiongkok sendiri selama periode 2022 hingga 2026. Pada tahun 2022, sebelum kontrol ekspor diberlakukan secara penuh, Nvidia mendominasi pasar chip AI Tiongkok dengan pangsa pasar di atas 90%, angka yang mencerminkan betapa dalamnya ketergantungan industri AI Tiongkok pada infrastruktur komputasi Amerika Serikat. Pada tahun 2026, gambar tersebut telah berubah secara signifikan. Pangsa pasar Nvidia di Tiongkok turun ke bawah 60%, sementara Huawei memproyeksikan pendapatan dari chip IAA sebesar sekitar 12 miliar dolar untuk pertama kalinya menembus angka 2 digit miliar dolar dalam sejarah divisi chip AI perusahaan tersebut. 12 miliar dolar pendapatan chip IAA Huawei dalam 1 tahun adalah angka yang secara absolut masih lebih kecil dari pendapatan Nvidia secara global. Namun dalam konteks pasar Tiongkok secara spesifik, angka ini merepresentasikan pergeseran struktural yang tidak dapat dibalik hanya dengan memperketat kontrol ekspor lebih lanjut. Pelajaran yang dapat ditarik dari data ini bersifat paradoksal. Kontrol ekspor yang dirancang untuk membatasi kemajuan AI Tiongkok justru menjadi akselerator yang memaksa Tiongkok membangun ekosistem teknologinya sendiri, lebih cepat dari yang mungkin terjadi tanpa tekanan eksternal tersebut. Ini bukan fenomena baru dalam sejarah teknologi. Jepang pada era 1970-an mengembangkan industri semikonduktornya sebagian besar sebagai respons terhadap dominasi Amerika Serikat, dan Korea Selatan membangun kapabilitas memori globalnya setelah menghadapi hambatan akses teknologi dari kompetitor yang lebih mapan. Namun ada satu dimensi dari situasi ini yang membedakannya secara fundamental dari preseden historis tersebut, skala geografis dan geopolitik dari ketergantungan global pada Taiwan sebagai pusat manufaktur chip AI, dan konsekuensi dari setiap skenario yang mengganggu operasi TSMC secara signifikan. Taiwan adalah pulau seluas sekitar 36.000 km persegi yang terletak di Selat Taiwan, sekitar 180 km dari pantai timur Tiongkok daratan, sebuah jarak yang dalam konteks militer modern dapat ditempuh oleh rudal balistik dalam hitungan menit. Di pulau seluas itu, TSMC mengoperasikan belasan fasilitas produksi yang dikenal sebagai fab dengan konsentrasi terbesar di Hsinchu dan Tainan, di mana fab paling canggih yang memproduksi chip di bawah proses 5 nanometer dan 3 nanometer beroperasi.
Setiap fab TSMC generasi terbaru membutuhkan investasi sekitar 20 hingga 25 miliar dolar untuk dibangun, membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun dari konstruksi hingga produksi penuh, dan memerlukan ribuan insinyur terlatih yang keahliannya dibangun melalui pengalaman bertahun-tahun di dalam ekosistem produksi TSMC yang sangat spesifik. Upaya diversifikasi geografis memang sedang berjalan. TSMC sedang membangun fab di Arizona, Amerika Serikat dengan investasi lebih dari 65 miliar dolar, fab di Kumamoto, Jepang, dan sedang dalam pembahasan untuk fasilitas di Eropa, namun semua proyek ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai kapasitas produksi penuh. Fab TSMC Arizona yang sedang dibangun meskipun merupakan investasi terbesar dalam sejarah industri semikonduktor Amerika Serikat, diproyeksikan hanya mampu memproduksi chip pada proses 4 nanometer dalam fase pertamanya, satu generasi di belakang kapabilitas terdepan yang tersedia di Taiwan saat ini. Kesenjangan ini kuantara kapabilitas yang sedang dibangun di luar Taiwan dan kapabilitas yang sudah ada di Taiwan adalah cerminan dari realitas bahwa infrastruktur produksi chip terdepan tidak hanya bergantung pada modal dan mesin, tetapi pada akumulasi pengetahuan teknis kolektif yang tertanam dalam komunitas insinyur yang telah bekerja bersama selama puluhan tahun. Dalam skenario gangguan operasi TSMC yang serius, baik akibat konflik militer, bencana alam, atau gangguan lainnya, tidak ada fasilitas produksi lain di dunia yang saat ini mampu mengambil alih kapasitas produksi chip di bawah proses 5 nanometer dalam skala yang setara, bahkan dengan peringatan beberapa tahun sekalipun. Laporan Semiconductor Industry Association tahun 2021 memperkirakan bahwa gangguan 1 tahun pada produksi chip Taiwan akan mengakibatkan kerugian pendapatan global sebesar sekitar 410 miliar dolar di sektor-sektor yang bergantung pada chip, sebuah angka yang merepresentasikan sekitar 2% dari produk domestik bruto global. Angka ini perlu dikontekstualisasikan. 490 miliar dolar adalah lebih besar dari produk domestik bruto tahunan negara-negara seperti Austria, Israel, atau Singapura. Dan ini hanya menghitung kerugian langsung di sektor teknologi, belum memperhitungkan efek riak ke seluruh rantai nilai industri global. Namun menggantungkan seluruh analisis pada skenario bencana tunggal akan mengabaikan dinamika yang lebih nuansa dan lebih relevan secara operasional. Bagaimana kedua belah pihak dalam kompetisi ini secara aktif beradaptasi dengan realitas rantai pasok yang ada dan kemana trajektori tersebut mengarah dalam jangka menengah. Amerika Serikat melalui CHIPS and Science Act yang ditandatangani pada Agustus 2022 mengalokasikan sekitar 52 miliar dolar untuk mensubsidi pembangunan kapasitas produksi semikonduktor domestik, sebuah intervensi fiskal yang merupakan yang terbesar dalam sejarah kebijakan industri Amerika Serikat di sektor teknologi. 52 miliar dolar ini didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan seperti Intel, TSMC Arizona, dan Samsung untuk membangun atau memperluas fasilitas produksi di wilayah Amerika Serikat dengan tujuan jangka panjang mengurangi ketergantungan pada manufaktur chip yang terkonsentrasi di Asia Timur. Di sisi Tiongkok, rencana Made in China 2025 yang diluncurkan pada tahun 2015 telah dialokasikan puluhan miliar dolar melalui dana investasi industri sirkuit terpadu nasional yang dikenal sebagai Big Fund atau dana besar untuk membangun ekosistem semikonduktor domestik yang komprehensif. Namun, skala investasi negara, meskipun sangat besar di kedua sisi, tidak secara otomatis menerjemahkan diri menjadi kapabilitas teknologi, karena infrastruktur produksi chip kelas terdepan bergantung pada pengetahuan teknis yang terakumulasi, bukan hanya pada modal yang diinvestasikan. Sebagai ilustrasi konkret dari tantangan ini, Intel yang pernah menjadi pemimpin global dalam teknologi proses chip membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun dan investasi puluhan miliar dolar untuk mencoba mengejar ketertinggalannya dari TSMC dalam teknologi proses terdepan, dan hasilnya masih belum sepenuhnya setara pada tahun 2026. Jika Intel dengan akses penuh ke seluruh ekosistem teknologi barat, ribuan insinyur berpengalaman, dan puluhan tahun sejarah produksi chip membutuhkan waktu selama itu untuk mengejar ketertinggalan, maka kalkulasi untuk ekosistem yang dimulai dari posisi yang lebih jauh tertinggal akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi.
Namun, ada satu variabel yang membuat seluruh kalkulasi ini lebih kompleks dari sekadar perbandingan kapabilitas teknologi saat ini. Laju inovasi dalam kecerdasan buatan itu sendiri terus berubah cara di mana chip digunakan, dan perubahan tersebut membuka kemungkinan jalur kompetisi yang tidak bergantung sepenuhnya pada keunggulan manufaktur chip. Pada Januari 2025, DeepSeek, sebuah laboratorium IA yang berbasis di Tiongkok, merilis model R1 yang diklaim mencapai performa setara dengan model-model terdepan Amerika Serikat dengan biaya pelatihan yang dilaporkan hanya sekitar 6 juta dolar, sebuah angka yang jauh lebih kecil dari ratusan juta dolar yang diinvestasikan kompetitornya. Klaim efisiensi DeepSeek, meskipun masih diperdebatkan dalam komunitas riset AI mengenai metodologi pengukuran biayanya, menunjukkan bahwa kompetisi AI tidak hanya berlangsung di level chip, tetapi juga di level arsitektur model dan efisiensi algoritma, sebuah dimensi di mana akses ke chip terbanyak tidak selalu menentukan hasil akhir. Namun, efisiensi algoritma memiliki batasnya sendiri. Model AI yang lebih efisien masih membutuhkan chip untuk berjalan, dan dalam skala deployment yang dibutuhkan untuk aplikasi industri dan militer, keunggulan dalam jumlah chip tetap memberikan keunggulan struktural yang signifikan dalam jangka panjang. Kita sekarang berada pada posisi untuk menilai secara analitis di mana posisi masing-masing pihak dalam kompetisi ini pada pertengahan tahun 2026. Bukan untuk menentukan pemenang, melainkan untuk memahami mekanisme yang akan menentukan trajektori ke depan. Dalam dimensi desain chip, Amerika Serikat mempertahankan keunggulan yang substansial. Nvidia, AMD, dan Qualcomm, semua perusahaan fabless yang bermarkas di Amerika Serikat, masih memimpin dalam performa per watt dan kapabilitas fitur untuk akselerator AI kelas tertinggi. Keunggulan desain ini didukung oleh ekosistem perangkat lunak yang sangat matang. Platform CUDA milik Nvidia yang telah dibangun selama lebih dari 1 dekade telah menjadi standar de facto untuk pemrograman GPU dalam kecerdasan buatan. Sebuah infrastruktur perangkat lunak yang sulit digantikan karena jutaan developer telah membangun keahlian dan kode mereka di atasnya. Dalam dimensi manufaktur, Taiwan dan melaluinya, aliansi yang dipimpin Amerika Serikat mempertahankan keunggulan teknologi proses yang signifikan dengan TSMC memproduksi chip pada proses 2 nanometer pada tahun 2025, sementara SMIC Tiongkok masih berjuang untuk memvalidasi proses di bawah 5 nanometer secara konsisten. Dalam dimensi memori yang telah kita identifikasi sebagai leher botol paling kritis, Korea Selatan melalui SK Hynix dan Samsung mempertahankan posisi dominan yang hampir tidak tertandingi dalam produksi HBM generasi terbaru dengan Micron dari Amerika Serikat sebagai pemain ketiga yang signifikan. Dalam dimensi deployment dan adopsi domestik, Tiongkok justru memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan. Pasar domestik yang sangat besar, kemampuan regulasi yang memungkinkan deployment AI dalam skala nasional dengan lebih sedikit hambatan hukum, dan ekosistem perusahaan teknologi yang sangat besar dengan insentif kuat untuk mengadopsi solusi AI domestik. Skala deployment domestik ini bukan sekadar keuntungan komersial. Ia adalah mesin pembelajaran yang menghasilkan data, pelatihan, dan umpan balik operasional dalam volume yang sangat besar, yang pada gilirannya memungkinkan pengembangan model AI yang lebih baik, bahkan dengan chip yang secara teknis lebih lambat dari kompetitor. Penilaian yang seimbang dari lanskap kompetisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki keunggulan komprehensif di semua dimensi secara bersamaan. Amerika Serikat unggul dalam desain dan manufaktur terdepan, Tiongkok unggul dalam skala deployment dan kecepatan adopsi domestik, dan kedua pihak bergantung pada Taiwan dan Korea Selatan untuk komponen-komponen yang paling kritis. Namun, ada satu skenario yang secara sistematis tidak tercakup dalam analisis komparatif biasa, tetapi yang membayangi seluruh kalkulasi strategis para pembuat kebijakan di Washington, Beijing, Tokyo, dan Seoul. Apa yang terjadi jika Selat Taiwan menjadi zona konflik aktif? Pertanyaan ini bukan spekulasi akademis semata, ia adalah variabel yang secara eksplisit diperhitungkan dalam dokumen perencanaan strategis militer dan ekonomi di berbagai negara, termasuk dalam laporan National Security Commission on Artificial Intelligence Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 2021.
Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketergantungan Amerika Serikat pada manufaktur chip asing, terutama di Taiwan, merupakan kerentanan strategis yang harus dimitigasi dan merekomendasikan serangkaian intervensi kebijakan yang kemudian sebagian besar menjadi dasar dari CHIPS Act 2022. Dalam skenario konflik di Selat Taiwan, analisis yang dilakukan oleh lembaga seperti Center for Strategic and International Studies menunjukkan bahwa bahkan konflik yang berlangsung relatif singkat dapat mengganggu operasi TSMC selama berbulan-bulan, cukup lama untuk menciptakan kekurangan chip global yang akan mempengaruhi produksi otomotif, elektronik konsumen, sistem senjata, dan infrastruktur komunikasi secara bersamaan. Kekurangan chip yang terjadi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang disebabkan oleh gangguan rantai pasok yang jauh lebih kecil dari skenario konflik militer mengakibatkan kerugian lebih dari 200 miliar dolar di industri otomotif global saja dengan jutaan kendaraan yang tidak dapat diselesaikan karena kekurangan chip senilai beberapa ratus dolar per unit. Kekurangan chip 2021 tersebut terjadi tanpa gangguan pada TSMC itu sendiri, hanya akibat gangguan pada rantai pasok yang lebih luas dan lonjakan permintaan yang tidak terantisipasi, sebuah konteks yang memberi gambaran tentang betapa jauh lebih parah konsekuensinya jika sumber produksi utama itu sendiri yang terganggu. Respons struktural terhadap kerentanan ini sedang berlangsung secara paralel di berbagai tingkatan. Diversifikasi geografis manufaktur melalui CHIPS Act dan program serupa di Jepang dan Eropa. Pengembangan teknologi chip domestik di Amerika Serikat melalui program DARPA. Dan upaya membangun cadangan strategis chip untuk aplikasi militer dan infrastruktur kritis. Namun, semua upaya mitigasi ini beroperasi dalam kerangka waktu yang diukur dalam tahun hingga dekade, sementara risiko yang dimaksudkan untuk dimitigasi bersifat lebih segera, sebuah kesenjangan temporal yang para pembuat kebijakan di seluruh dunia sedang berusaha untuk memperkecil dengan berbagai tingkat keberhasilan. Jika kita menarik mundur dan melihat gambaran keseluruhan dari semua yang telah kita analisis, dari dominasi desain NVIDIA, ke konsentrasi manufaktur TSMC, ke leher botol HBM, ke dinamika kontrol ekspor, ke perkembangan ekosistem domestik Tiongkok, sebuah pola struktural yang konsisten muncul. Pola tersebut adalah ini. Peradaban modern telah membangun ketergantungan yang sangat dalam pada rantai produksi, yang terkonsentrasi secara geografis dan teknis pada tingkat yang tidak memiliki preseden historis yang dekat, dan kesadaran akan ketergantungan ini baru benar-benar memasuki diskursus kebijakan publik secara serius dalam beberapa tahun terakhir. Ketergantungan pada minyak dari Timur Tengah yang sering digunakan sebagai analogi sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Minyak dapat diproduksi di berbagai lokasi geografis, dapat disimpan dalam jumlah besar, dan dapat digantikan secara bertahap oleh sumber energi alternatif. Sementara chip AI kelas terdepan tidak memiliki substitusi yang tersedia saat ini. Dalam konteks ini, pernyataan Morris Chang, pendiri TSMC, yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa TSMC adalah perisai silikon Taiwan, sekaligus mengandung makna yang lebih dalam, bahwa ketergantungan global pada TSMC adalah faktor deterensi, tetapi juga faktor yang menciptakan tekanan geopolitik yang terus-menerus terhadap Taiwan. Dari perspektif Taiwan sendiri, posisi sebagai pusat manufaktur chip global adalah sebuah realitas yang dikelola dengan sangat hati-hati. Di satu sisi, memberikan relevansi geopolitik dan perlindungan ekonomi yang sangat besar. Di sisi lain, menciptakan ketergantungan yang membuat Taiwan menjadi objek perebutan kepentingan kekuatan-kekuatan besar yang jauh lebih besar secara militer. Para analis di Rand Corporation dan lembaga riset strategis lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada skenario konflik di Selat Taiwan yang menghasilkan hasil yang baik bagi semua pihak, termasuk bagi pihak yang memulai konflik tersebut, mengingat konsekuensi ekonomi global yang akan mengikutinya. Namun, deterensi berbasis ketergantungan ekonomi bukanlah mekanisme yang sempurna atau permanen. Ia bergantung pada asumsi bahwa semua pihak akan membuat kalkulasi rasional berdasarkan kepentingan ekonomi jangka panjang, sebuah asumsi yang sejarah telah berulang kali menunjukkan tidak selalu terpenuhi. Dalam jangka menengah, horizon 5 hingga 10 tahun, trajektori yang paling mungkin adalah berlanjutnya kompetisi di semua dimensi secara bersamaan. Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memperketat kontrol ekspor dan memperluas kapasitas manufaktur domestik, sementara Tiongkok akan terus mengembangkan ekosistem semikonduktor domestiknya dan mencari cara untuk mengatasi leher botol HBM.
Dalam jangka panjang, hasil dari kompetisi ini akan sangat bergantung pada beberapa variabel yang saat ini masih belum dapat diprediksi dengan pasti. Apakah Tiongkok berhasil membangun kapasitas HBM domestik yang kompetitif? Apakah inovasi arsitektur IAI mengurangi ketergantungan pada chip tertentu? Dan apakah diversifikasi manufaktur di luar Taiwan berhasil mengurangi konsentrasi risiko secara signifikan? Apa yang dapat kita nyatakan dengan kepastian yang lebih tinggi adalah bahwa arsitektur dari kompetisi ini dengan choke point yang telah kita identifikasi akan terus membentuk kebijakan industri, keputusan investasi, dan postur diplomatik semua negara yang terlibat dalam ekosistem teknologi global selama bertahun-tahun ke depan. Kita kembali ke titik awal. Sebuah wafer silikon yang berputar di bawah cahaya laboratorium, terbuat dari pasir yang telah dimurnikan, mengandung lebih dari 100 miliar transistor yang diukir dengan presisi di bawah 10 nanometer. Sebuah objek yang secara fisik hampir tidak ada bobotnya, namun secara strategis menanggung beban geopolitik yang sangat besar. Dari analisis yang telah kita lakukan, beberapa pelajaran institusional yang dapat ditarik bersifat pragmatis dan dapat diterapkan pada pemahaman tentang dinamika geopolitik teknologi secara lebih luas. Pertama, dalam ekosistem teknologi yang sangat kompleks, choke point yang paling strategis seringkali bukan yang paling terlihat. Dalam kasus ini, bukan chip logika yang paling banyak dibicarakan, melainkan memori HBM yang hampir tidak pernah muncul dalam diskusi publik tentang perang chip. Kedua, ketergantungan yang terkonsentrasi pada satu titik, baik itu satu perusahaan, satu negara, atau satu teknologi, menciptakan efisiensi ekonomi yang sangat besar dalam kondisi normal, tetapi juga menciptakan kerentanan sistemik yang biayanya hanya terlihat ketika kondisi tidak lagi normal. Ketiga, dalam kompetisi teknologi antar negara besar, intervensi kebijakan yang dirancang untuk membatasi kompetitor seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi. Kontrol ekspor yang dimaksudkan untuk memperlambat Tiongkok juga menjadi katalis yang mempercepat pembangunan ekosistem teknologi domestik Tiongkok. Keempat, tatanan rantai pasok global yang telah dibangun selama 3 dekade, globalisasi ternyata lebih rapuh dari yang diasumsikan oleh para perancangnya, dan proses membangun ketahanan ke dalam sistem tersebut membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi internasional yang jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh satu negara secara unilateral. Mempelajari anatomi dari kompetisi chip AI ini memberi kita pemahaman yang lebih presisi tentang bagaimana kekuatan dan kerentanan dalam peradaban teknologi modern sebenarnya terdistribusi, bukan di sepanjang garis yang terlihat jelas seperti kecepatan chip atau anggaran penelitian, melainkan di dalam simpul-simpul tersembunyi dari rantai ketergantungan yang menopang seluruh sistem. Hukum yang berlaku dalam ekosistem teknologi yang sangat terintegrasi ini membuktikan bahwa dalam kompetisi di mana semua pihak saling bergantung pada infrastruktur yang sama, mitigasi risiko yang efektif membutuhkan pemahaman tentang seluruh rantai ketergantungan, bukan hanya komponen yang paling terlihat atau paling sering dibahas. Dan dari seluruh rantai tersebut, satu kenyataan tetap berlaku pada pertengahan tahun 2026. 90% chip AI paling canggih di dunia masih diproduksi di satu pulau seluas 36.000 km persegi, di mana sebuah perusahaan yang didirikan oleh seorang insinyur berusia 56 tahun pada tahun 1987 masih menjadi jantung dari seluruh sistem. Sebuah butir pasir yang telah dimurnikan, dilebur, diiris tipis, dan diukir dengan cahaya menopang infrastruktur komputasi dari seluruh perlombaan kecerdasan buatan global dan menggantungkan di atasnya pertanyaan-pertanyaan geopolitik yang akan membentuk arsitektur kekuasaan abad ke-21. Data dan angka yang disajikan dalam analisis ini merujuk pada kondisi pertengahan tahun 2026, sebuah lanskap yang bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana kebijakan, kapabilitas teknologi, dan posisi pasar dapat berubah secara signifikan dalam hitungan bulan, bukan tahun.